persembahan diri sepenuhnya. Para sahabat Rema yang terkasih, hari terakhir pada masa biasa sebelum kita memasuki masa Prapaskah. Meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Kristus adalah kebajikan bagi semua muridnya. Ini adalah buah rohani dari inisiatif Allah agar kita semakin bermanfaat dan semakin berguna bagi sesama. Ini merupakan suatu perjanjian antara Allah dan manusia bagi siapa saja yang mengikutinya dengan sepenuh hati, dan buah-buah kebaikan akan muncul darinya. Maka atas dasar bacaan misa hari ini, Injil Markus bab 10 ayat 28 sampai dengan 31, saya ingin mengembangkan refleksi tentang sebaiknya bagaimana kita mengikuti Allah dengan sepenuh hati. Memang sebagai manusia, tidak mungkin kita mengerjakan sesuatu tanpa pamrih. Tetap ada sesuatu, tetapi yang penting adalah bagaimana kita mengusahakan yang terbaik. Sampai-sampai seperti Petrus berani mengatakan, Tuhan, kalau aku sudah mengikutimu seperti ini, apa yang akan kami dapat? Ini adalah suatu ungkapan yang tulus, bahwa bagaimanapun juga kita senantiasa di dalam diri kita ada sebersit pamrih. Tetapi sebagai orang-orang yang sudah dianugerahi rahmat baptisan, sudah ditebus, hendaknya kita mempunyai suatu keyakinan bahwa pertama-tama kita harus mencari kerajaan Allah. Dan perintah ini bukan hanya dikhususkan untuk biarawan-biarawati, untuk imam, tetapi untuk semua. Ada banyak kaum awam yang mengutamakan pencarian kerajaan Allah dahulu di samping hal yang lain. Demikian juga para biarawan-biarawati dan para imam. Tetapi kadangkala kita pun lebih mengutamakan hal-hal duniawi daripada hal-hal surgawi. Untuk itulah pesan hari ini menjadi sesuatu yang amat penting bagi kita semua. Bagaimana kita bisa mempersembahkan diri kita sebagai apapun juga untuk kerajaan Allah. Maka Tuhan Yesus mengatakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran, selebihnya Allah sendirilah yang nanti akan menyelesaikannya. Beranikah kita suatu saat berkata seperti Santo Petrus tadi, Tuhan, aku telah mempersembahkan diri sepenuhnya, kami serahkan semua pada kehendak-Mu. Buah-buah penyerahan diri ini akan terasa dalam kehidupan. Selama beberapa tahun, saya berkunjung ke banyak kota untuk menilai perguruan tinggi atau program studi. Suatu saat, seorang pendeta dosen teman saya bertanya, "Loh, Romo kok punya teman di semua kota yang kita kunjungi?" Lalu saya berkata kepada Bapak Pendeta ini, Bapak Pendeta, gak ingat toh, kalau kita semua adalah anak-anak Allah, berarti kita semua bersaudara. Artinya apa? Kalau kita berkarya dengan sepenuh hati untuk kerajaan Allah, maka Allah lah yang akan mengerjakannya. Kalau di dalam diri kita ada kekurang percayaan terhadap rahmat ilahi, terhadap penyelenggaraan ilahi, masalah-masalah akan muncul. Kekhawatiran-kekhawatiran akan menghantui kita. Dan ingat, kekhawatiran tidak menambah umur kita barang 1 jam atau 1 tahun. Tetapi kekuatan Allah lah yang bisa memberikan kita kekuatan. Dan kalau Allah memberikan tugas kepada kita, Allah akan memberikan bekalnya juga untuk kita semua. Kita sadar bahwa kita tidak mungkin melaksanakan sesuatu tanpa suatu pamrih. Tetapi di atas sudah saya kutip, bagaimanapun juga kita harus mengusahakan supaya kita dengan sepenuh hati mengerjakan ini. Inilah yang menjadi alasan mengapa kita pantas bersyukur atas rahmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Artinya, seperti Tuhan Yesus, hendaknya kita hidup
untuk kerajaan Allah. Dan dengan demikian, kita juga berjuang sedapat mungkin dalam kehidupan ini untuk membahagiakan sesama kita, menolong tanpa pamrih, memberi perhatian kepada mereka-mereka yang terkucilkan di dalam masyarakat. Dan kalau semua ini terjadi, itulah tanda kerajaan Allah sudah hadir di tengah-tengah kita, juga melalui perbuatan kita. Semoga Allah yang Maha-Rahim menguatkan kita di dalam perjuangan kita untuk menghadirkan kerajaannya, sehingga kita mampu mempersembahkan diri sebaik mungkin. Semoga keluarga Kudus Nazaret mendoakan kita, melindungi kita, mendampingi kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.